Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Yayah Malia dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12. Materi yang akan dibahas yaitu kaidah kebahasaan teks editorial. Seperti halnya teks-teks yang lain, kaidah kebahasaan di dalam teks editorial mempunyai ciri khusus yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu menggunakan kalimat retoris, menggunakan kata-kata populer, menggunakan kata ganti penunjuk, dan menggunakan konjungsi kausalitas. Keempat ciri ini tentu saja menjadi ciri khusus di samping kebahasaan yang sifatnya umum. Mari kita telaah satu demi satu. Menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pernyataan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Dalam hal ini berarti yang dimaksud dengan keinginan atau tujuan dari kalimat retoris hanyalah bahwa pernyataan di sini yang dimaksud bahwa pembaca supaya merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau mengubah pandangannya. Tentu saja dalam mengubah sesuatu atau mengubah pandangannya ini yang sifatnya merupakan perubahan ke arah yang lebih baik atau positif. Kita lihat contohnya. Ini contoh dalam bentuk kalimat. Apakah ini cermin kegagapan kita saat ini dalam kesiagaan bencana? Tentu saja jawabannya bukan ya atau tidak, melainkan jawabannya adalah sesuatu yang bisa diperbuat oleh kita. Apa kita tergerak hati untuk mengubah sesuatu ke arah yang lebih baik? Itu yang menjadi jawaban di dalam kalimat retoris. Lanjutkan ke bagian ciri yang kedua, yaitu menggunakan kata-kata populer. Menggunakan kata-kata populer bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi teks editorial sesuai dengan masalah yang diangkat. Artinya berarti kata-kata populer ini sifatnya bukan mempersulit, melainkan mempermudah. Ingat, kata-kata populer ini adalah bukan sesuatu yang sifatnya bahasa asing, tetapi berupa bahasa asing saja, tetapi juga banyak digunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan masalah yang sedang diangkat. Kita sekarang lihat contohnya. Sejak awal tahun ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengeluarkan peringatan tentang kondisi cuaca ekstrim dan musim hujan yang masih terjadi hingga Maret. Pada Selasa 22 Januari, BMKG kembali mengeluarkan peringatan tentang cuaca ekstrim, yakni berupa angin kencang di beberapa wilayah di Indonesia. Ini berarti masalahnya yang diangkat tentang cuaca ekstrim yang sedang berlangsung hingga bulan Maret di bulan Januari tanggal 22. Kita lihat sekarang yang sifatnya kata-kata populer di sini ada beberapa. Yang pertama adalah kata BMKG itu sendiri. Ini adalah suatu istilah yang ada kaitannya dengan cuaca alam. Kemudian cuaca ekstrim juga ini kaitannya dengan fenomena alam. Kemudian musim hujan juga sama, kaitannya dengan keadaan alam, dan angin juga adalah fenomena alam. Semua ini yang ditulis dengan dimiringkan adalah sesuatu yang masuk ke dalam kata populer. Sehingga ingat di sini bahwa kata-kata populer itu bukan saja istilah-istilah tertentu atau bahasa asing, melainkan juga bahasa Indonesia yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang berlangsung atau yang sedang dibicarakan. Ciri yang berikutnya adalah kata ganti penunjuk. Adalah kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lain yang menjadi fokus ulasan. Contohnya,
Kementerian Kesehatan mencatat pemerintah daerah di 3 provinsi telah menetapkan kejadian luar biasa penyakit DBD sejak 1 Januari 2019 hingga 17 Januari 2019. Ketiga provinsi tersebut yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Tengah. Ini contoh dalam bentuk 2 kalimat. Yang menjadi kata penunjuknya yaitu tersebut. Tersebut merupakan salah satu contoh ganti penunjuk selain pernyataan hal itu, tersebut, atau kata ini. Itu adalah contoh-contoh untuk kata ganti penunjuk. Salah satunya tertulis di dalam contoh di sini, yaitu kata tersebut. Dan yang terakhir, cirinya yaitu menggunakan konjungsi kausalitas. Ciri kebahasaan yang berikutnya adalah konjungsi kausalitas adalah penggunaan konjungsi sebab akibat, seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan oleh sebab itu. Kita lihat contohnya. Dalam kondisi seperti itu, langkah penanggulangannya yang tepat harus segera dilaksanakan, termasuk pengerahan dana darurat yang ada di APBN ataupun APBN. Oleh karena itu, pemerintah juga harus terus menyosialisasikan gaya hidup bersih kepada masyarakat. Nah, untuk konjungsi kausalitas itu ada pada kata-kata atau konjungsi yang ditulis secara miring, yaitu oleh karena itu. Salah satu contoh dari konjungsi jenis kausalitas yang tertulis di sini, yaitu sebab, karena, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Dengan demikian, mudah-mudahan dari ciri kebahasaan secara khusus yang ada di dalam teks editorial yang macamnya ada 4 macam itu dapat dipahami dan dapat diaplikasikan di dalam penulisan sebuah teks editorial. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.